Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsak Rizky Syabani dari kelas 01 Sake 009, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Sini saya akan menjelaskan materi tentang budaya organisasi. Definisi dari budaya organisasi itu tersendiri itu adalah sekumpulan anggapan dan keyakinan mendasar yang dianut oleh individu-individu yang berwibawa, kemudian diciptakan dan diperoleh untuk mengatasi permasalahan transformasi. Fungsi-fungsi dari budaya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan budaya hierarki atau organisasi sebagai pembeda yang wajar antara satu asosiasi dengan asosiasi lainnya. Yang kedua, budaya hierarki atau organisasi membawa perasaan karakter pada individu. Yang ketiga itu bekerja dengan menciptakan komitmen terhadap suatu keputusan yang mungkin lebih luas daripada keuntungan apapun yang dimiliki seseorang. Yang keempat itu ada perekat sosial. Suatu organisasi, budaya organisasi mempengaruhi sikap dan tindakan atau tingkah laku karyawannya. Yang kelima itu ada sikap dan tindakan karyawan dibentuk oleh budaya organisasi yang bertindak sebagai mekanisme kontrol dan pemaknaan. Yang ketiga itu ada siklus-siklus pengorganisasian. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang keempat ada pengendalian. Sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dulu. Perencanaan atau planning. Perencanaan itu melibatkan penentuan tujuan organisasi dan cara terbaik untuk mencapainya. Tujuan dari perencanaan itu kayak kita ngejawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita melakukannya. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing. Setelah rencana dibuat, organisasi harus membangun struktur dan menempatkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Tujuan dari pengorganisasian ini mengatur sumber daya seperti manusia, finansial, fisik secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang ketiga ada pengarahan atau directing. Pengarahan ini berfokus pada implementasi rencana melalui motivasi dan kepemimpinan. Tujuannya dari pengarahan itu memastikan semua anggota bekerja secara efektif dan efisien menuju tujuan yang sama. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Tahap terakhir dalam siklus ini melibatkan pemantauan kinerja dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Tujuan dari pengendalian ini yaitu memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan. Definisi dari perencanaan itu sendiri adalah proses menentukan tujuan di masa depan dan merancang langkah-langkah, metode, serta sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Mencakup seperti pengambilan keputusan tentang apa, bagaimana, kapan, dan siapa yang akan melakukan kegiatan demi mencapai hasil yang diinginkan secara efektif. Manfaat dari perencanaan itu yang kita dapat bisa dalam perencanaan adalah membatasi direksi untuk melakukan perencanaan, merangsang pimpinan untuk mendorong arah, mengantisipasi tantangan, dan menciptakan strategi masa depan, memberikan data aset yang dapat bekerja pada sifat navigasi. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan. Yang pertama ada perencanaan adalah suatu metode untuk mengidentifikasi dan mencatat perubahan. Yang kedua, pengaturan memberikan panduan kepada eksekutif dan non-kepala. Tiga, ada perencanaan juga dapat menghindari atau setidaknya membatasi cakupan dan pelaksanaan latihan yang tidak efisien. Penyusunan menjabarkan tujuan dan pedoman yang akan digunakan untuk bekerja dengan pengawasan. Fungsi yang ketiga ada fungsi perencanaan. Fungsi-fungsi perencanaan adalah sebagai dasar, arahan, dan pedoman untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.
dengan menentukan apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, siapa yang melakukannya, dan bagaimana caranya, serta berfungsi untuk meminimalkan ketidakpastian dan mengoptimalkan sumber daya, memfasilitasi pengambilan keputusan, dan menjadi standar evaluasi kinerja. Yang terakhir saya akan membahas tentang jenjang perencanaan. Ada jenjang perencanaan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada persiapan tingkat tinggi. Pada tingkatan ini penataan ini lebih bersifat vital, yaitu khusus memberikan arahan umum, menetapkan tujuan sekedar memutuskan, dan memberi arahan pada rancangan permukiman. Serta tuntas. Pengorganisasian tingkat tinggi lebih menekankan pada tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada persiapan tingkat pusat. Pada tingkatan pusat ini penataan lebih bersifat otoritatif dalam hal bagaimana mengupayakannya dan bagaimana tujuan penataan dapat terlaksana. Yang terakhir itu ada persiapan tingkat bawah. Pada tingkatan bawah ini penataan pusat-pusatnya lebih pada seputar penciptaannya aja, sehingga penyusunan mendorong pelaksanaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.